What you looking for? It's me. The old me? It's a style. Kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelompok 2 akan mereview film dengan judul Gara-gara Warisan. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah biopsikologi yang diambil oleh Ibu Setia Utami. Nah, sinopsis dari film Gara-gara Warisan ialah 3 bersaudara yang tidak pernah akur terpaksa bersaing memperebutkan warisan berupa sebuah guest house milik Dahlan, ayah mereka. Adam, ia adalah anak sulung yang menyalahkan sikap keras ayahnya untuk kegagalan hidupnya. Selanjutnya ada Laras, ia adalah anak tengah yang berjiwa independen dan idealis. Dan terakhir ada Diki, ia adalah anak bungsu kesayangan ayahnya yang dimanja sejak kecil dan tumbuh menjadi pemuda yang pengal. Siapakah yang akan menjadi ahli waris pilihan? Dahlan berperan sebagai ayah dari Adam, Laras, dan Diki. Karakternya itu beliau pilih kasih kepada anak-anaknya, terutama Adam dan Laras, dan ia sangat memanjakan anak terakhirnya yaitu Diki. Kondisi biologis dari Pak Dahlan, beliau adalah perokok aktif pada saat masih muda. Nah, kebiasaan tersebut dilakukan hingga istri pertamanya itu hamil. Sehingga
Karena kebiasaan itu juga Pak Dahlan divonis oleh dokter dengan penyakit kanker hati. Dan kebiasaan tersebut juga berefek pada kesehatan istri dan anak bungsunya yaitu Diki. Nah, kondisi psikologisnya sendiri, Pak Dahlan itu merasa bersalah akan kebiasaan atau perilakunya semasa istri pertamanya hamil, yaitu dia perokok aktif, sehingga menyebabkan Diki lahir dengan penyakit bawaan. Nah, rasa bersalah tersebut membuatnya melakukan tindakan pilih kasih sehingga menyebabkan Adam dan Laras merasa dianaktirikan. Yang selanjutnya itu ada Adam. Adam ini berperan sebagai anak pertama dari Pak Dahlan. Karakternya itu selalu menuruti keinginan dari bapaknya dan selalu mengalah dengan adik-adiknya. Dia mempunyai luka hati di masa kecilnya karena bapaknya tidak menyetujui Adam masuk ke timnas sepak bola, padahal ia sudah masuk ke tahap pertama untuk lolos sebagai timnas. Bapaknya ini menuntut Adam agar bekerja di perusahaan besar karena mungkin tuntutan anak pertama. Adam ini juga mempunyai istri yang bernama Rini. Dia ini karakternya suka belanja online dan berkeinginan untuk menjadi influencer. Rini ini juga mendesak agar Adam untuk mendapatkan guest house milik bapaknya. Yang selanjutnya itu ada Laras. Laras ini berperan sebagai anak kedua dari Pak Dahlan. Karakternya itu keras kepala, independen, dan idealis dalam bekerja. Laras ini bekerja di panti jompo dan belum menerima fakta bahwa bapaknya ini menikah lagi dengan orang lain. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan anak bungsu Pak Dahlan yang bernama Diki. Diki merupakan anak Pak Dahlan yang paling bungsu. Dia mempunyai penyakit jantung sejak kecil dan selalu dimanja oleh bapaknya. Diki juga pemakai narkoba, hidupnya luntang-lantung di Jakarta dengan pergaulan bebas karena hidup jauh dari bapaknya. Hidup Diki juga masih bergantungan dengan bapaknya karena Diki selalu dapat kiriman uang dari bapaknya untuk berfoya-foya dan untuk menyenangkan seorang kekasihnya. Selain itu, Diki juga memiliki kekasih bernama Vega yang sama-sama pemakai narkoba. Vega selalu mendukung Diki apapun yang Diki lakukan. Vega juga menerima kekurangan Diki maupun kelebihannya dan selalu ada saat Diki sedang mengalami masalah maupun tidak. Ia juga membantu Diki agar berhenti untuk memakai narkoba. Kondisi biologis dari Diki. Ia ini memiliki penyakit jantung sedari kecil akibat dari Pak Dahlan yang perokok aktif pada saat Diki ini masih dalam kandungan. Akan tetapi saat Diki dewasa, dia malah menjadi pecandu narkoba yang berdampak pada kesehatannya. Selanjutnya ada gangguan kesehatan mental pada pecandu narkoba, yaitu Diki. Yang pertama, gangguan makan. Penggunaan narkoba seperti amfetamin dapat mempengaruhi nafsu makan, dan pecandu mungkin mengalami gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Kedua, gangguan psikotik. Beberapa jenis narkoba, terutama narkoba stimulan seperti metamfetamin, dapat menyebabkan gejala psikotik seperti halusinasi dan paranoia. Ketiga, kerusakan kognitif. Penggunaan narkoba jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan kognitif seperti kesulitan dalam berpikir, memori, dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya itu ada Ibu Astuti. Peran Ibu Astuti ini sebagai istri kedua dari Pak Dahlan, atau ibu tiri dari Adam, Laras, dan Diki. Karakternya itu dia itu penyabar dan beliau berusaha agar diterima oleh Laras sebagai ibu sambungnya. Beliau ini juga selalu berusaha untuk kesembuhan dari Pak Dahlan serta mengurus Pak Dahlan yang sedang sakit. Yang selanjutnya yaitu dampak bagi penonton setelah menonton film Gara-Gara Warisan. Yang terjadi pada kami saat kami
setelah selesai menonton film Gara-Gara Warisan, kami merasa tertipu sebab drama ini bergenre komedi. Jadi ketika awal film, kami akan melihat keluarga Pak Dahlan yang sangat harmonis, akan tetapi keharmonisan itu hanyut ketika sang ibu kandung meninggal. Film ini juga termasuk film hiburan atau bisa menjadi hiburan yang menyenangkan bagi penonton, memberikan mereka kesempatan untuk bersantai dan melepaskan stres. Film ini juga sangat inspirasi. Filmnya menggambarkan kisah sukses atau perjuangan karakter utamanya, dapat memberikan inspirasi kepada penonton untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan mereka sendiri-sendiri. Yang terakhir yaitu ada pesan moral. Menurut kami, film ini memiliki nilai yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Kami diingatkan bahwa sebagai bagian dalam keluarga atau sebagai salah satu bagian keluarga, terkadang kami sendiri melupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam keluarga, seperti nilai kerukunan, saling membantu, dan juga saling menerima kelebihan serta kekurangan masing-masing. Dalam film ini juga sebenarnya bila kita melihat lebih dalam, masalah utamanya adalah hilangnya nilai-nilai tersebut dalam keluarga. Dengan tidak adanya nilai tersebut, masing-masing anggota keluarga tidak mau mengalah dan memiliki ego sendiri yang bisa mengakibatkan hancurnya sebuah keluarga. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.